Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam ibadah kolom pada saat ini. Dan untuk itu saya akan menuntun dengan tata ibadah yang sudah disiapkan. Dalam persiapan mari kita memuji Tuhan. NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergamar, bergamar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat diundang berdiri, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala perjunan ku tanamnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Silakan duduk, dan dalam pengakuan kita kepada Tuhan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, termasuk kami manusia yang diam di dalamnya. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat dan sembahannya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami puji dan kami puja dalam hidup ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini Bapa dalam persekutuan kolom, walaupun ya Tuhan ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya ini juga ada di dalam rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan kami boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sadar ya Tuhan, dalam hidup ini kami tak luput dari kekurangan, kelalaian, kealpaan, pelanggaran ataupun ada dosa yang sudah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, kasihani kami, kuduskan kami ya Tuhan, agar saat ini kami boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan lebih lagi ya Tuhan, kami boleh berlayak
ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya darah-Mu sudah membasuh setiap salah dan dosa kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menghargai akan arti pengorbanan-Mu di kayu salib, agar kehidupan kekristenan kami bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi dari hari ke hari kami dibawa untuk ada di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan kidung sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Kepala gereja kami butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu untuk memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Berbicara melalui firman-Mu Bapa. Ajar kami, bentuk kami, ubahkan kami dengan kuasa firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan firman Tuhan kita saat ini diambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19 firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sebelum khotbah, kita akan memuji Tuhan dengan NKB nomor 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema daripada khotbah kita pada saat ini adalah hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Saudara-saudara, hal yang paling bernilai dan berharga dalam hidup manusia adalah kehidupan dan kesehatan. Ketika kita sakit dan terancam dengan kematian, maka segala daya dan upaya akan berusaha kita lakukan agar kita sembuh dan tidak mati. Saudara, saat ini dunia sementara bergumul dengan ancaman pandemi COVID-19. Dan selaras dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung jawab terhadap
keselamatan daripada seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Sehingga semua sumber daya yang ada itu dikerahkan untuk mengatasi COVID-19 ini. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, ada pemangkasan anggaran yang begitu besar untuk membiayai penanganan COVID-19 ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus mencatat bahwa dalam mempertahankan hidup di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran besar, kita harus tetap kuat di dalam iman, dalam kebenaran dan dalam kasih. Dan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kita untuk menguasai diri dan tetap tenang. Karena saat ini tidak dipungkiri ada begitu banyak yang mungkin sementara merasakan ketegangan, merasakan ketakutan, kebimbangan, atau mungkin saja ada yang merasa panik. Ingat saudara, tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Dan doa itu sangat penting. Tetapi doa saja tidak cukup. Kita harus berdoa dan mengasihi. Saudara, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata atau retorika belaka, tetapi harus dalam tindakan nyata. Mengasihi bukan hanya tugas dan tanggung jawab atau panggilan, namun juga merupakan ciri-ciri sebagai anak Allah. Saling mengasihi satu dengan yang lain sungguh adalah satu kekuatan yang luar biasa kita miliki dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dalam situasi yang semakin sulit sekalipun, namun di dalam orang-orang percaya saling menguatkan, saling mengasihi, disitulah kita menjadi kuat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang semakin singkat, penuh tekanan, penuh penderitaan, namun karena kita memiliki kasih yang ilahi yang Tuhan sudah berikan, Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, mari kita kembangkan kasih itu. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma asal-asal, bukan cuma biasa-biasa, bukan kalau sempat atau kalau bisa, atau kalau merasa dikaruniai. Kasih yang sungguh-sungguh itu diberikan di saat kita dalam keadaan sulit sekalipun. Nah, saudara, kalau ada di antara kita saat ini masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kepahitan, kebencian. Mungkin saja ada dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara menantu dan mertua, atau mungkin dengan birman, antara pelayan khusus dan jemaat. Kiranya kasih ilahi itu membasahi hati kita semua, memberikan kita kekuatan untuk mampu mengampuni dan mengasihi. Di tengah situasi dan waktu yang semakin terbatas ini, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat kasih satu dengan yang lain. Dan kiranya kesadaran ini Tuhan taruh di dalam hati kita, sehingga setiap datang kesempatan kita dapat menyatakan kasih itu dengan lebih sungguh lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pandemi COVID-19 telah banyak menimbulkan korban, baik nyawa, harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi, merosotnya perekonomian, terbatasnya hubungan sosial,
baik dalam masyarakat maupun dalam gereja. Nah, sebagai pengikut Kristus, mari kita semua mengambil bagian sekecil apapun itu bersama-sama dengan pemerintah memutus penyebaran COVID-19 minimal dalam keluarga kita masing-masing. Dengan apa? Paling tidak dengan disiplin mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak fisik dan jarak sosial yang aman, serta terutama mendukung dan mendoakan pemerintah, mendoakan tenaga medis yang ada di garda terdepan yang saat ini sementara berjuang untuk merawat pasien-pasien yang ada. Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita, senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan, dan sementara itu kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Kepala Gereja kami, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan ini, kami sudah belajar firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, agar ketika firman itu hadir dalam hidup kami, itu boleh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa turut ambil bagian menopang tugas daripada pemerintah yang ada. Sebagai masyarakat kami diberikan roh kepatuhan di dalam melaksanakan akan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Biar gereja Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, saling menopang, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bahkan ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom saat ini, kami bersama-sama membawa doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon agar pandemi COVID-19 ini secepatnya berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Memberkati pemerintah yang ada, yang sementara ini berjuang
di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Tolong ya Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan jadi bagian pemerintah kami, agar boleh mengambil strategi, langkah-langkah yang tepat di dalam penanggulangan bencana non-alam ini. Kepada para peneliti diberkati oleh Tuhan, agar secepatnya boleh menemukan vaksin COVID-19 ini. Kami berdoa juga Bapa, untuk para medis yang saat ini ya berada di garda terdepan, dalam upaya merawat setiap pasien yang sedang terpapar dengan virus corona ini. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian para medis. Mereka juga dijaga oleh Tuhan agar dihindarkan daripada penularan COVID-19 ini. Dan bagi pasien-pasien yang ada dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan bagi kami yang sehat juga, seluruh masyarakat yang ada diberikan roh kepatuhan untuk setiap anjuran-anjuran pemerintah, protokol kesehatan itu boleh kami laksanakan dengan penuh kesadaran. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah ya Tuhan. Kerinduan kami semua Bapa, untuk dapat beribadah bersama-sama, baik ibadah di rumah gereja setiap hari Minggu, ibadah-ibadah kolom, komisi Bipra, dan ibadah apapun juga Bapa. Telah sekian lama, karena kondisi ini mengharuskan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Hal ini mau mengajarkan kami Bapa, bahwa kami butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, hanya Tuhan yang sanggup untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami sadar ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Kuatkan kami Bapa menghadapi pergumulan ini. Kuatkan pemerintah yang ada. Kuatkan juga pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Bahkan kuatkan kami juga jemaat yang ada. Mesbah-mesbah yang saat ini sudah tercipta di rumah kami masing-masing, itu tetap terpelihara, bukan cuma karena ada COVID-19, tetapi itu juga merupakan kebutuhan kami, merupakan kerinduan kami untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur lewat persembahan yang sudah kami berikan. Diberkatilah persembahan ini Bapa, agar boleh terkelola dengan baik untuk menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu maupun yang ada di kolom kami masing-masing, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Terima kasih Bapa. Pemerintah yang ada juga mulai dari pusat sampai yang ada di desa, terutama yang ada di desa Tatelu. Biar Tuhan tetap memberkati hukum tua, perangkat desa, BPD, PKK, bahkan seluruh masyarakat desa Tatelu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Program-program pelayanan juga yang ada di Gemim Ebenezer Tatelu juga di tengah-tengah keterbatasan yang ada juga diberkati oleh Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Gemim Ebenezer, para pendeta, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, mulai dari kolom 1 sampai kolom 16, komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua jemaat yang ada, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, bahkan orang-orang tua kami, biar Tuhan juga memberkati kami semua. Kasih Bapa terus melingkupi kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan di dalam melayani Tuhan, tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami semua. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul dengan sakit penyakit. Kami terus menopang dalam doa untuk anak kami, Elkanah Tambani, yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Kami percaya Bapa, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir memenuhi anak Elkanah. Kami percaya dengan bilur-bilur Yesus, Elkanah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Elkanah. Bahkan orang tua, mamah dan papa tetap diberkati oleh Tuhan, tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Demikian juga Bapa, bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit yang tak dapat kami sebutkan, biar Bapa juga menjamah dan menyembuhkan mereka. Semua yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan diberikan jalan keluar, yang bimbang dipertetapkan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar gereja Tuhan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah kolom sudah selesai dan kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi kita, bahkan kepada jemaat semua tetap berdoa, jaga kesehatan, kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.